Profil dan biodata Rhoma Irama awali karir sebagai bintang film anak-anak. Rhoma Irama memulai karir musiknya sebagai Rhoma Irama sebagai bagian dari band pop orkes Melayu Purnama, perintis beberapa elemen musik dangdut. Dia kemudian membentuk bandnya Soneta Group, mencapai banyak kesuksesan musik dengan gaya dangdut inovatif yang menggabungkan pengaruh barat, Melayu, dan Bollywood. Dari akhir 1970-an, ia mulai berubah menjadi gaya yang lebih berorientasi Islam, pemimpin budaya musik populer yang soleh. Selama puncak ketenarannya di tahun 1970-an, ia dijuluki Raja Dangdut dengan grup sonetanya. Ia juga membangun karirnya di industri film. Ia juga aktif di arena politik dengan riwayat bergabung dengan kampanye untuk Partai Persatuan Pembangunan. Awal karirnya di dunia hiburan ketika mulai dikenal sebagai bintang film kanak-kanak, Jenderal Kanjil, sekitar tahun 1958. Karirnya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun. Rhoma sudah menjadi penyanyi, gitaris, pimpinan dan musisi ternama setelah jatuh bangun ia menjadi penyanyi, gitaris pertama, dan pimpinan dalam mendirikan band musik. Mulai membentuk band Tornado bersama kakaknya Benny Muharram menjadi penyanyi, gitaris kedua dan 3 orang tahun 1959. Dilansir dari Wikipedia, berikut biodata singkat tentang Rhoma Irama. Nama Raden Haji Oma Irama. Tanggal lahir 11 Desember 1946. Tempat lahir Tasikmalaya, Jawa Barat. Pekerjaan penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor. Karir. Rhoma dan Benny penyanyi duet itu adalah Everly Brother, dua penyanyi Inggris bersaudara yang kembar. Rhoma dan Benny adalah penyanyi duet dan twin dari gaya Everly Brother di Tornado. Kemudian ia menjadi pemain gitar utama, penyanyi dan pimpinannya yang menggantikan posisi kakaknya Benny Muharram yang sudah keluar ketika Tornado memutuskan untuk dibubarkan saja. Tornado menjadi membentuk Gaihan saja tahun 1963. Tak lama kemudian ia pindah masuk orkes Chandralekha sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak 13 Oktober 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia. Ini catatan sampai pertengahan 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas. Sementara itu Rhoma sendiri bilang, saya takut publikasi, ternyata saya sudah terseret jauh. Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri, tetapi ia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Sering dalam konser Rhoma Irama, penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Bagi para penyanyi dangdut, lagu Rhoma mewakili semua suasana, ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lain. Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Bang Rhoma, karena semua menyukai lagu Rhoma. Begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV.